Oke, topik malam ini adalah kita bicara soal small data ya, atau data kecil. Jadi kita akan bicara soal small data ya. Kenapa sih kok small data ya? Kenapa kita nggak bicarain soal big data sih bang? Ya kan? Kenapa orang lain ngomong big data, kita ngomong small data ya kan? Atau mungkin pembicara-pembicara lain ngomongin big data, sedangkan kita kok ngomongin sebaliknya, ya kan? Jadi buat opening aja. Big data itu merupakan terms atau kata-kata yang digunakan apabila kita mengolah data atau mencari tahu data yang istilahnya tidak bisa dihitung atau dikalkulasi dengan cepat oleh manusia. Ya. Di sini kita ngomong small data dan berarti kita coba mempelajari istilahnya hal-hal kecil ya di sekitar kita, baik itu dari keluarga ya kan, atau dari rekan kerja atau dari lingkungan sekitar. Ternyata data-data tersebut kalau kita kumpulkan dan kita manfaatkan itu bisa menjadi satu buah bahan untuk kita bisa melakukan closing atau melakukan penjualan ya. Oke, di sini saya akan coba bagikan. Kita bahas soal small data dulu ya. Jangan lupa pertanyaan open. Kurang lebih ini slide ini akan berjalan selama 15 hingga 20 menit ya. Oke. Oke, yang pertama, ya seperti saya bilang, kenapa small data bukan big data ya? Oke, small data ini gini, kita ngomong di Indo HP ini istilahnya semenjak kalian mengambil komitmen untuk bergabung di Indo HP ya. Nah, kalian berarti mengambil komitmen langsung untuk melakukan bisnis dan istilahnya belajar berbisnis juga. Oke, di situ makanya di Indo HP kita tidak akan pernah memberikan informasi hanya berupa gimmick atau hal yang misalnya buat bikin kalian wah keren nih gue belajar big data, karena itu pun bukan kapasitas Indo HP buat kontrol big data ya. Seluruh data yang ada di Indo HP juga posisinya masih small data malah. Jadi sama, ini big data ini cuma bahasa marketing, terms of marketing. Jadi sebenarnya yang harus kita pelajari adalah small data. Nah, small data ini adalah kumpulan data yang ada di hidup kita sehari-hari ya. Dari mulai nomor telepon, oke, relasi kerja, teman, ya kan, terus aktivitas sehari-hari, ya kan, anomali dari aktivitas sehari-hari. Nah, itu semua itu kalau kita kumpulin datanya, kalau kita coba catat ya, nah itu bisa jadi satu data koleksi yang bisa kita pelajarin dan akhirnya dapat membantu kita untuk mengambil sebuah keputusan, ya kan? Kita ambil analisa, kita ambil contoh seperti ini ya. Kita kadang-kadang kalau mau mulai sebuah usaha, itu kadang-kadang kan kita mikir gini ya, aduh, kayaknya nih, kayaknya kalau gue jualan rokok bakal rame nih, bener gak? Kayaknya kalau gue jualan vape bakal rame nih. Karena orang lain jualan pada rame nih, gue pasti bisa rame gitu kan. Oh kayaknya kalau misalkan gue jualan online pasti bakal gampang. Nah ini si prinsip kayaknya ini ternyata udah lama banget jadi jebakan Batman buat hampir semua orang di Indonesia ya. Karena kayaknya ini semua nggak ada data. Sedangkan untuk kita melakukan sebuah aksi, kita butuh namanya data. Ya, ini makanya kita ngomong sekarang dari small data, di mana seluruh mitra Indo HP sudah bisa mulai membangun small datanya sendiri. Wah bang, kan butuh tools, butuh aplikasi, butuh segala macam. Balik lagi, untuk memulai segala sesuatu, seperti istilahnya kita bicara small data ini ya, kita mulai dengan hal yang kecil, berarti nggak perlu harus sistem yang masif, yang besar, nggak perlu seperti itu, tapi bisa mulai dengan spreadsheet atau Microsoft Excel. Dimulai dengan rajin mencatat. Nah, itu namanya kita mulai namanya mining data atau menampung data yang nantinya bisa kita gunakan untuk dimanipulasi dan dioptimalisasi agar bisa kita tebak dan kita lihat apa yang paling pantas dijual di daerah kalian, apa yang paling cepat laku dijual di lingkungan kalian. Jadi bukan pakai namanya kayaknya bakalan rame, orang ini suka ini, kayaknya kita jualin ini sama dia bakal laku, itu nggak ada namanya. Di dunia ini namanya sistemnya kayaknya, pasti ada ilmu pastinya. Oke. Second, nah ini yang kita bilang tadi, untuk memulai small data itu atau buat memulai kita bisa paham apa yang sudah kita miliki, mungkin kita nggak sadar ya, kita buka phonebook, ya buka kontak WhatsApp kita aja, lihat misalkan sekarang
Mungkin ada teman-teman yang kontak WhatsApp-nya bisa lebih banyak dari saya gitu kan. Mungkin ada yang 1000 kontak, mungkin ada sampai 2000 kontak gitu kan. Kita pertama mikir, itu data sampah. Padahal itu merupakan satu buah aset. Ya kan? Cuman jadi data sampah kenapa? Karena saya jamin saat kita isi phone book aja, itu kita pasti isinya pakai asal-asalan. Bener gak? Pak Romi, tetangga depan. Bener kan? Terus Bu Risma, ya kan? Terus misalkan Ce Aci misalkan, tukang galon. Kita isinya kayak begitu aja. Padahal kalau kita pelajari lebih lanjut ya, dari phone book, dari buku kontak bawaan dari handphone aja, itu bisa merupakan salah satu titik awal kita melakukan kurasi data. Kurasi data dalam artian kita mengumpul nomor telepon. Tujuannya bagaimana? Kita mulai runtut, kita mulai rapikan phone book kita, ya, itu dengan benar, mulai dari nama, tanggal lahir, kalau tahu, email, nomor telepon, ya kan? Terus misalkan kita tambah lagi dari jenis kelaminnya, agamanya, alamat, pekerjaan, kantor, perusahaan, itu semua field di buku telepon kalau bisa kita isiin. Kenapa? Ya itu awal mulanya kita bangun. Kita bakal nyadar ternyata mungkin saat ini kenapa di kontak gue ternyata banyak banget perusahaan asuransi. Kita nggak bakal nyadar loh, ya kan? Loh, kenapa ternyata di kontak gue banyak banget ibu-ibu tukang sayur? Kita nggak bakal tahu kalau kita nggak ngerapiin data itu kan. Cuman saat kita rapiin data tersebut, kita bakal bisa memvisualisasikan, kita dapat bisa melihat kita selama ini bergaul di lingkungan seperti apa, siapa aja yang sudah ada kontak sama kita. Nah, itu kita bisa tahu valuasinya. Jadi misalkan ternyata teman-teman kalian dari kalangan menengah ke atas nih, secara nggak langsung, kalian bisa tahu, oh berarti gue bisa jualan barang seperti ini ke mereka. Oke, nah itu dari kontak telepon ya. Kedua dari teman online. Teman online ini kebiasaan kita, pasti namanya accept semua teman request. Semakin banyak teman di Facebook, semakin banyak follower di Instagram, makin keren. Bener gak? Tapi tahu gak sih sebenarnya kok kayak gitu bisa bikin data kita jadi bias. Akhirnya kita nggak tahu dan nggak paham, ya kan? Loh, ini sebenarnya follower gue siapa ya? Ya kan? Apa sih yang bisa gue dapetin dari sini? Kenapa follower gue ternyata orang India semua? Terus apa yang bisa kita tawarin? Bayangin kita punya akun Instagram teman online nih ya, ada 100.000 follower misalkan, bangga dong. Isinya orang India semua. Terus kamu jualan atau kita jualan, misalkan barang Indonesia, yang nggak bakal masuk. Bener gak? Ya kan? Jadi dari teman online itu kita sebenarnya harus seleksi. Beda kalau kita lagi pencitraan ya, istilahnya kayak gitu kan. Cuma kita harus seleksi nih dari lingkungan pribadi kita, teman online ya kan. Setelah itu relasi offline atau keluarga. Nah hal ini juga kadang-kadang dianggap sepele ya kan. Gue gak apa-apalah keluarga gue, gak usah didata atau dimasukin. Padahal penting loh. Dengan tahu, oh ternyata kebanyakan keluarga gue punya silsilah atau keturunan dari PNS nih misalkan. Dari atas ke bawah PNS semua. Oh berarti mereka punya namanya entah subsidi sembako atau apa, oh mereka tanggal segini pasti gajian duitnya banyak nih. Wah, mereka biasanya tanggal 5 ini kalau habis gajian mereka pasti ke mall beli baju. Nah, berarti bisa dong sebelum tanggal 5, tanggal 3 atau tanggal 4 kita sudah nawarin ke saudara kita untuk beli baju. Gue ada diskon baju nih. Ya kan? Kalian bisa pilih kurasi atau item 8.000 item dari Indo HP, kalian bisa tawarkan tuh. Itu baru starting point-nya. Tidak pakai tools, tidak pakai apa-apa, cuma memanfaatkan data yang ada. Nah, kalian bisa lihat potensinya seperti apa besarnya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah setelah ada kita punya basic data ya kan. Selanjutnya gimana cara kita optimalisasiin data tersebut? Ya. Cara kita mengoptimalkan data. Jadi ada data yang masuk. Kalau kita nggak optimalin, kalau kita nggak pakai, ya nggak ada gunanya. Misalnya kamu dikasih mobil bagus, tapi kamu nggak bisa pakai, sama aja namanya mubazir, bener gak? Ya, kamu punya kontak sebegitu banyak, tapi nggak kamu maksimalkan, itu sama aja sama dengan mubazir. Atau misalkan, gue malu bang, masa nih gue teman gue orang keren-keren semua, gue datang ke sana jualan ya.
Kalau misalkan gengsi kayak gitu juga repot ya, dan artinya nggak bakal bisa jalan juga. Oke, nah jadi gimana caranya sekarang optimalisasi data nih? Kalian sudah mengkurasi data tersebut, mulai dari hal kecil, tadi kita lihat poin-poinnya dari kontak telepon, teman online, sama relasi keluarga. Itu kalian catat aja satu-satu. Seminggu juga nggak bakalan beres, karena pasti banyak ya. Kita lanjut ke optimalisasi ya. Nah, di sini optimalisasi saya akan lebih bahas soal baca dan pelajari ya, okay? Mengapa saya bilang baca dan pelajari ya kan? Bisnis tuh nggak bakalan berhasil ya kalau kita nggak mempelajari sesuatu ya kan. Nah, dengan kalian bergabung di Indo HP aja, sebetulnya kalian sudah mendapatkan istilah 1000 poin banyak, istilah benar-benar menang banyak. Saya bilang menang banyak kenapa? Karena kalian gabung, walaupun wawasan kalian di dunia online ini sedikit, di Indo HP itu secara bertahap pelan-pelan akan dibukain tuh stepnya, ya kan? Pelan-pelan bakal diajarin nih, ya kan? Gimana caranya? Mulai dari manfaatin data, manfaatin sosial media, ya kan? Tapi ini semua mau small data, mau big data, ya kan? Mau sistem instan kayak dalam semalam. Kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak mempelajari, kalau kita tidak melakukan atau mengambil action, itu semua sama dengan omong kosong. Oke? Kenapa saya bilang seperti itu? Kalian mudah nih, berhasil melakukan kurasi data. Betul kan? Kalian nggak membacanya, nggak mempelajarinya, berguna gak datanya? Ya nggak guna. Yang ada cuma rapih toh. Ya kan? Cuma jadi rapih aja. Ya rapih aja kamu lihat pasti seneng gitu kan. Menghasilkan nggak? Ya nggak bakal menghasilkan. Karena kita nggak optimalin. Kita nggak baca, kita nggak pelajarin, kita nggak ambil action di situ. Kenapa seperti itu? Ya karena kebanyakan ya kita anggap hal-hal kecil kayak gitu malah kita anggap sepele. Ya, tapi hal kecil itu merupakan hal yang paling penting sebenarnya. Karena itu awal mulanya kita membangun sesuatu. Awal mulanya kamu mulai bisnis kamu. Ya kan? Kayak di Indo HP misalnya saat kamu gabung di paket universal, ya, kamu gabung di paket universal berarti kamu baru mulai nih kan. Apa yang pertama kali kamu harus lakukan adalah melakukan pemasaran di kontak kamu. Kenapa seperti itu? Karena kamu nggak ada namanya akses ke atau mempromosikan untuk ke publik, ya kan? Nah, kamu nggak bisa misalkan mempromosikan itu langsung di marketplace. Kenapa saya bilang jangan mempromosikan di marketplace? Bukan saya bilang marketplace itu buruk, ya. Tapi persaingannya berat dan akan lebih efektif dan akan lebih efisien kalau kamu mulai dengan jaringan atau lingkaran kamu sendiri. Itu caranya gimana? Kita dari kurasi data tadi, ya kita optimalisasi, berarti kita baca dan kita terus pelajari. Gimana cara pelajarinya Bang? Nah nanti bakal ada di sesi berikutnya ya. Jadi kita pelajari gimana caranya kita cara paham baca baris per baris data yang bisa bikin kamu nanti jadi otomatis dapat omset banyak. Oke? Jadi baca dan pelajari ya poinnya. Untuk bisa dioptimalisasi kamu mesti pelajarin datanya. Selanjutnya yang paling terakhir, ini kunci dari semua bisnis, namanya action. Kalian tahu NATO kan? Ya. NATO no action talk only ya kan? Nah, tapi no action talk only ini juga bukan dalam artian kita melakukan apa-apa tanpa perhitungan dan terburu-buru. Itu pun bisa jadi bumerang buat kita ya. Nah, di sini action yang bisa kalian lakukan adalah melakukan proses soft selling, bukan hard selling. Jadi soft selling itu kita nawarinnya alon-alon, pelan-pelan. Kita tawarin pelan-pelan. Enggak langsung, Bang, lu mau beli handphone gue gak, Bang? Enggak. Kita buka pembicaraannya dulu, kita cari dulu informasinya, kita lihat dulu, ini bagus ke buat saya masuk. Oh, beli bajunya sama saya aja nih, saya ada produknya nih kebetulan. Sama loh, mungkin harganya lebih murah di saya nih, 49.000 misalkan kayak gitu. Oh, anak lu suka snack? Oh, coba beli, ada punya snack baru tuh. Snack si kaya cireng, lu bisa beli pakai lu bisa kasih anak lu lah, itu enak banget, gue rekomendasi, gue udah cobain, itu udah murah, enak. Itu mah soft selling ya. Jadi kamu ngejual tuh nggak bikin kesal orang. Kalau bikin kesal orang, kamu ketemu orang, ada orang datang, kamu langsung kasih info, ada orang, Bang mau nanya barang ini, terus kamu Ctrl C, Ctrl V, price list kasih ke orang itu nggak bakalan jalan dan nggak bakalan closing karena mereka itu manusia.
Hal seperti itu akan cuma berlaku saat kalau kamu bergerak di B2B, business to business. Tanya ke admin, Min kirimin gue update harga dong, dia bakal kasih spam harga kayak gitu, itu bakal berguna. Tapi saat kamu menghadapi klien atau kamu menjual barang secara retail, soft selling merupakan kunci paling baik. Ya, menggunakan data yang sudah tadi diinformasikan, ya kan, dari nomor telepon, ya kan, terus mulai dari teman online sampai tadi istilahnya bisa kita optimalisasikan, itu kamu bisa mulai dengan ditutup oleh soft selling. Ya. Jadi pelajari, lihat ada kesempatan, tembak. Jangan ngerasa malu. Nanti gue ngomong ditolak, Bang. Ya, kalau nggak ditolak, lu nggak bakal belajar. Intinya gitu aja, ya kan? Kamu nggak ditolak, kamu nggak bakal belajar. Pasti kamu harus ditolak. Jadi kamu tahu, oh ternyata komunikasi saya kurang. Berarti apa yang harus saya lakukan adalah meningkatkan kemampuan komunikasi saya. Pebisnis yang berhasil, orang yang berhasil, faktor komunikasi itu merupakan faktor paling utama, bukan cuma pengetahuan, bukan cuma modal, bukan cuma apa, tapi komunikasi. Jadi coba latihan, tingkatkan skill soft selling kamu, ya. Dan lihat sejauh mana kamu bisa raih itu bareng di sana, gitu kan. Sejauh mana kamu bisa achieve, ya kan. Sejauh mana kamu bisa realisasikan target kamu di sana dengan metode soft selling aja. Cuma modalin 3 bahan tadi ya. Istilahnya kita cuma modal, kita lihat lagi sekali lagi di sini. Kita jangan modal kontak telepon, teman online, dan relasi offline atau keluarga. Cuma modal 3 itu aja. Small data kamu itu bisa jadi potensi omset kamu. Ya kan? Asalkan kamu rapiin dulu, pelajarin, ya kan? Optimalin, baru kamu eksekusi. Kalau udah dari pertama udah males, ya bye. Ya kan? Gak ada orang sukses ya. Orang yang mau kaya, orang yang mau sukses, cuman modal tidur aja, itu gak ada. Oke. Jadi kalau kamunya udah dari pertama kamu udah langsung ngerasa, aduh gak cocok nih gue malas, ya mendingan kamu stop. Karena gak bakal working. Itu gak bakal bisa jalan. Oke. Nah kurang lebih seperti itu untuk opening sesi small data saya. Nanti 1 minggu ini kita akan bahas benar-benar lagi. Besok hari Rabu kita akan bahas hari Kamis kita akan bahas sesi kedua soal small data. Gimana kita baca cara baris berbarisnya, ya kan? Gimana cara optimalin dari kontaknya, aplikasi apa yang bisa ngebantu kamu untuk rapiin kontak kamu. Nanti kita akan bahas di hari Kamis. Oke. Nah sesi saat ini kita akan ganti dengan sesi tanya jawab, ya. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung tanya, nanti akan dibantu oleh tim Indo HP atas nama Iqbal. Ada Mas Iqbal di sini. Nanti dia akan bantu kamu untuk sharing pertanyaan. Okay. Nah, di sini saya akan sedikit sambil cerita ya, sambil nunggu pertanyaan karena pasti butuh waktu ya. Sambil cerita pertanyaan, saya mau kasih sedikit informasi, ya kan? Nah, informasinya apa? Ya kan? Jadi saat kita melakukan investasi ya, jangan sampai kita membuang investasi itu jadi sia-sia. Oke, sekarang kita gabung di Indo HP itu mungkin boleh dibilang murah ya. Murah kenapa? Karena dengan uang 50.000 aja kamu sudah bisa gabung. Dengan uang 599.000 aja kamu sudah bisa dapat 1 buah website. Ya, jadi 1 website e-commerce dengan harga 599 itu murah. Oke. Tapi ini semua nggak bakal ada hasilnya kalau kamu cuma gabung doang gitu kan. Kamu nggak melakukan bisnisnya, kamu nggak melakukan ini. Saran saya, jangan buang-buang uang. Oke, jadi 50.000 itu mungkin it's better. Kalau misalnya emang kamu nggak serius, kamu bisa spending ke tempat lain. Kenapa? Karena Indo HP juga berharap kita punya mitra yang betul-betul bisa sama-sama berkembang. Oke, serius mau mengembangkan bisnisnya, serius mau paham dan bisa di e-commerce. Ya. Kenapa kita ngomong seperti itu gitu kan? Kenapa kita nggak kumpulin data doang? Karena kita bukan jualan member. Kenapa kita kenain biaya di depan? Walaupun dihantam bintang masalah biaya di depan itu, karena kita transparan. Ada biaya pendaftaran, berarti itu menunjukkan seberapa besar komitmen kamu untuk melakukan satu buah usaha. Itu kita hitung dari situ pertama. Kedua, setelah kamu melakukan investasi atau melakukan menjadi anggota,
step selanjutnya kita akan bimbing dan kita akan guide sampai kamu benar-benar bisa goal keluar. Tapi nggak bakal berhasil, kenapa? Apabila semua yang sudah dibagikan, semua informasi yang dibagikan itu tidak dilakukan atau tidak dieksekusi, berarti kan percuma dong. Benar gak? Seberapa bagus ilmu yang diberikan tapi tidak dilakukan, ya itu nggak bakalan working, nggak bakal bisa ngasih hasil ke kalian. Ya. Nah di sini teknik yang tadi saya informasikan soal small data dan soft selling itu merupakan teknik paling dasar, ya. Teknik yang bisa kalian coba praktekkan dan kalian bisa langsung mendapatkan hasilnya. Jadi kalian bisa coba itu. Oke, ada Mas Kobi. Jika punya toko baru di marketplace dan ingin menambah pengunjung atau pembeli, lebih baik iklannya di marketplace itu atau iklan di FB, tapi mengarahkan ke marketplace kita. Oke, jika punya toko baru di marketplace, kalau misalkan mau optimal, rekomendasi saya pasang iklannya di marketplace. Ya, kenapa saya pasang iklan di marketplace? Karena mereka juga ada skema algoritma. Ya, ada algoritma mereka sendiri, jadi hasilnya bakal lebih optimal daripada kamu iklanin Tokopedia kamu atau Bukalapak atau Shopee kamu di Instagram. Jadi mending kamu beli top ads, taruh iklan, langsung promosiin, itu bakal lebih maksimal, saya berani jamin kok. Pertanyaan dari Fandi NR ya, Pak Alek, Indo HP kan berbasis dropship, sedangkan kita ingin nyetok barang yang nggak lebih dari 50 pieces, itu efisien atau enggak? Nah, kalau saya mau nyetok banyak, itu terhambat biaya ongkos kirim yang lumayan besar. Ini Mas Fandi yang kemarin nego baju sama tim ya? Kalau saya nggak salah ingat. Sebenarnya gini, saat kalian mau berangkat dari dropship dan mau pindah ke stokis, saya bilang ke stokis karena kalian mau main stok barang ya, itu sebenarnya balik ke seberapa yakin kalian menjalankannya. Saat kalian menjadi stokis, kalian berarti punya target nih. Kalian beli barang 20 pieces, kalian harus bisa jual 20 pieces dalam waktu yang sudah ditentukan, misalkan kayak gitu kan. Kalau enggak itu barang pasti jadi sampah lah ketemu kayak gitu kan, karena nggak laku kan. Nah kalau misalkan kita ngomong efisien atau enggak, paling simple Mas Fandi coba praktekin yang tadi. Saya nggak tahu Mas Fandi gabung dari tadi atau baru ya. Saya nggak lihat, mungkin Mas Fandi bisa praktekin, lihat di daerah sekitarnya satu, berapa banyak orang bakal transaksi, ya kan? Kan Mas Fandi kemarin misalkan mau beli baju 50 pieces, ya udah beli baju 50 pieces, stok di sana, lihat, oh di sini orangnya simple, pengen baju murah, ya kan, tapi berkualitas, saya ambil, saya jual, itu masih bisa profit. Okay. Nah soal ongkos kirim lumayan besar, sebenarnya bukan jadi kendala. Kenapa? Karena banyak alternatif kurir yang bisa menawarkan harga murah. Cuma memang tidak ditampilkan di aplikasi Indo HP. Kenapa? Karena Indo HP kan bertujuannya di retail. Jadi buat teman-teman yang main dropship itu ada opsi retailnya, ya kan, yang sudah terintegrasi dengan sistem. Tapi saat kita ngomong ada mau stokis dan butuh misalkan kurir khusus, itu nanti kita bakal siapin. Makanya kemarin saya sempat informasikan customer service terkait planning order yang dari Mas Pandi itu untuk bisa di-prepare. Nanti direkomendasikan cari kurir yang paling murah, ya kan, dengan estimasi pengiriman nggak terlalu lama. Jadi harga modal untuk pengadaan stokis barang di sana bisa lebih ditekan. Soal efisien, balik lagi, semua yang kalian lakukan itu bakal efisien nggak efisiennya tergantung dari kalian setelah mendapatkan barang atau setelah bergabung, kalian mengambil action atau enggak. Saat nanti barang 50 pieces itu datang, begitu kamu diem aja nggak jual, itu nggak bakalan efisien. Tapi saat barang 50 pieces itu datang, atau bahkan saat masih di perjalanan, kamu sudah bisa melakukan penjualan sebelum barang itu sampai, itu kamu bakalan namanya melakukan hal yang efisien. Jadi, misalkan kirim barang 1 minggu, ya, sama 1 minggu, karena kamu sudah tahu itu bakal ada di jalan, kamu udah 1 minggu udah melakukan promosi nih, biar bisa laku duluan. PO lah bahas sekarang ya, open PO. Nah, bikin dulu open, list yang mau beli, jadi kamu lihat, oh 50 pieces ini udah laku nih, di PO 40 orang. Berarti kamu tinggal ngambilin 10 pieces, itu bakal efisien banget. Barang datang, buang semua keluar, habis, lakukan order lagi. Ya itu kalau pengen efisien ya menurut saya ya. Kita mesti geraknya cepat, kita mesti pasarin juga cepat. Oke, pertanyaan berikutnya.
Tadi Mas Kolbi tadi cukup jelas ya. Nah, teman-teman sekali lagi, saya merekomendasikan bukan karena untuk personal benefit atau keuntungan dari Indo HP atau segala macamnya. Jadi, coba kalau bisa pikirin lagi sekali lagi. Kita lihat lagi sama-sama keuntungan dengan punya brand di paket branding. Ya. Jadi supaya istilahnya kalian juga ngerasain namanya potensi yang bisa didapat gitu loh. Bukan cuma dari posisi kita tabrakan sama marketplace. Stop memperkaya orang. Mulai bangun brand kamu sendiri. Ya kan? Stop jadi anak buah, mulai fokus bangun usaha kamu sendiri gitu kan, sesuai dengan passion kamu. Ya kan? Jadi kamu bisa lihat di sini, bisa trial, mau rugi, mau untung, mau susah, mau gampang. Tapi kalau misalnya kamu udah terjun langsung, kamu bisa lihat hasilnya. Dan itu bakal bisa berguna banget ke depan. Kenapa? Karena semakin ke depan ya, 2021, 22, 23, sampai 25, itu semua pasti bakal bertumpu sama teknologi. Sekarang aja kita udah kecanduan kan, bener gak? Ya mungkin saya nggak tahu, kalau saya tanya teman-teman sini masih ada yang nonton TV kan? Ya kan? Saya pribadi aja mungkin setahun atau sebulan itu buka TV nggak nyampe 10 menit. Ya, karena nggak guna. Ngapain buka TV, nggak ada informasi lagi, nggak ada film lagi. Semua saya dapat semua dari internet, semua udah dapat. Ya kan? Ngapain kita mesti nonton TV lagi, buang-buang listrik juga kan. Nah, itu sebagai contoh ya. Jadi udah ada orang seperti itu juga gitu kan. Nah, jadi kalau kalian punya paket branding ya, sekali lagi, kamu bisa istilahnya lebih mudah melakukan promosi. Dan yang paling penting, nah kayak contoh Mas Kolbi nih ya. Mas Kolbi terjadi transaksi nih. Misalkan Mas Kolbi jualan handphone. Sorry deh, nggak usah handphone lah. Misalkan Mas Kolbi jualan sepatu ya. Deal nih di Tokopedia. Ya kan? Deal nih di marketplace ya kan. Misalnya harga sepatu tersebut 350.000. Apa yang harus kita lakukan adalah Mas Kolbi atau teman-teman di sini kalau misalkan jual di marketplace harus nalangin duluan. Bener gak? 350.000 itu loh. Padahal nih, kalau kita ajak orang itu check out di luar, ya, di link di paket branding kalian kayak gitu kan, itu kan 350.000 tuh kamu nggak perlu mikirin lagi. Bener gak? 350.000 itu nggak perlu dipikirin. Kenapa? Karena dari sistem udah otomatis orang itu bakal bayar ke sistemnya Indo HP. Berarti transaksi sepatu tersebut bakal berhasil tanpa kita repot-repot nyiapin uang lagi, cek barang lagi, ngurusin orderan lagi, konfirmasi ini konfirmasi itu, nggak perlu lagi kayak gitu. Jadi ya lebih memudahkan dan lebih menguntungkan sebenarnya. Ya kan? Di sini saya coba bertukar pikiran aja ya sebenarnya. Kenapa di angka 599 sekarang? Ya kan? Ya karena itu angka yang udah paling kita tekan paling murah banget. Nah, dengan kamu ngehemat, gak perlu nyiapin dana emergency tiap transaksi, berarti kan kamu punya kebebasan dong. Ada transaksi udah biarin aja, mereka masuk website kita langsung deal. Ya kan? Oke, ada pertanyaan dari Mas Algi. Oh iya Bang, konten apa sih yang paling jitu buat menarik orang buat mampir ke toko kita, misalnya di IG atau FB? Oke, konten yang paling menarik. Ini pertanyaannya gampang-gampang susah. Jadi konten yang paling menarik itu gini ya, kita punya produk. Ya. Saat kita punya produk, kita pengen orang itu istilahnya aware, sadar sama produk kita. Ya kan? Itulah makanya misalkan kalau sekarang ini ada namanya sistem endorsement ya. Orang pakai produk kita, orang terkenal, kita bayar mereka dengan harap orang kenal dan tahu produk kita dan beli. Bener gak? Nah, sebenarnya itu salah, itu juga nggak salah ya, cuman itu butuh modal lagi. Cuman saat kita mau bikin konten yang bagus, konten yang menarik, kuncinya cuma satu, itu namanya kreativitas. Nah kayak algi ya. Nah ya algi kan bener. Nah kalau kayak algi kan kamu kan ada bikin Instagram udah bagus banget. Nah dari rapi itu sekarang tinggal kreativitasnya aja. Gimana caranya kamu bisa bikin satu yang unik.
dari barang itu. Misalnya, oke barangnya nggak punya bang, ya coba beli 1 biji. Beli 1 kamu pakai buat kamu pribadi kan, atau buat kamu gimanain, ya itu jadi modal produk kamu foto lagi, kamu cari konsep lagi atau gimana kayak gitu kan. Nah itu saya tergantung dari kreativitas kata. Karena kalau di Instagram dan Facebook ya, itu poinnya pertama itu adalah gambar, atau mungkin sekarang hasil analisa saya 1 bulan 2 bulan belakangan ini itu adalah video apa kalian nyebutnya gimana bebas, itu adalah video. Nah video ini bisa dalam artian video singkat, ya kan, nggak usah durasi terlalu panjang, 30 detik atau 15 detik ya cukup, tapi itu bakal lebih ngebuat semacam kayak engagement ke si follower kita dibandingin still image atau gambar biasa. Percaya gak? Jadi sekarang kalau kontennya berbasis video itu retensinya atau respon dari follower kita itu akan lebih banyak dibandingkan cuman gambar stok biasa sama tulisan tok. Tapi itu tulisan tetap jadi syarat utama. Kenapa? Karena gimana pun caranya sistem bakal melakukan indeks ya kan di mesin pencarian mereka itu dari deskripsi dan dari gambar diam. Ya kan? Jadi kalau misalnya kalian nggak nyadar ya, sebenarnya di Instagram itu ada AI buat analisa gambar. Jadi saat gambar belum loading, kalau internet kalian lagi lemot, ya kan bisa kalian tuh sebelum keluar gambarnya itu ada tulisan bahasa Inggris biasanya. A man with a boat, misalkan seorang pria dengan kapal perahu, ya kan? Atau a children using a hat, misalkan kayak gitu kan. Nah mereka sudah bisa ngira-ngira nih tanpa ada apapun, itu si sistem udah bakal ngira ini foto anak kecil lagi pakai topi. Nah akhirnya metadata tersebut itu yang bakal diindeks ke sistem pencarian. Nah kalau kita pengen lihat orang mampir, kita mesti kreatif sekreatif-kreatifnya, dan itu harus butuh effort atau usaha berkali-kali. Nggak bisa sekali kamu desain, sekali kamu latihan tuh langsung bisa jadi orang super kreatif, nggak bakalan. Ya, jadi coba aja dulu. Pertama bikin video pendek, pasti hasilnya saya jamin jelek. Saya jamin jelek, semua pasti dari jelek dulu, nggak bakal jadi bagus. Kalau punya duit silahkan hire langsung video designer. Ya kan, kalian bisa tuh dengan instan bagus langsung, tapi nggak bakal ada kepuasan. Jadi kalau kamu bikin video sendiri kecil-kecil ya, itu pasti hasil pertama pasti jelek banget. Video kedua pasti masih jelek banget. Nanti mulai ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, itu kualitasnya akan meningkat. Kenapa? Karena kamu semakin terbiasa, kamu semakin paham, kamu tahu video kamu berapa kali jadi blunder atau diledekin orang, dan akhirnya kualitas video kamu dalam satu produk itu bakal jadi meningkat. Ya kan? Jadi kadang-kadang jiwa kita yang pengen mie instan ya, pengen apa-apa serba instan itu ya harus didorong ya. Nah ini keren nih idenya nih ya. Kalau video kita ambil di YouTube gimana bang? Video yang promosi barang. Loh nggak salah, bener. Kamu jualan handphone ya? Atau jualan headset nih ya? Headset. Repot dong bikin videonya dong. Saat mau promosi awal, kita pasti kan ambil video dari cuplikan dari si yang punya aslinya, sebenarnya nggak ada masalah ya. Cuman balik lagi itu posisinya akan mainstream. Itu hanya berlaku untuk brand-brand besar. Benar dong? Coba kalau misalkan kamu suka nih, tahu nih bahwa produk, misalkan kita punya produk kemarin apa tuh? Jahe merah ya. Ada produk jahe merah nih, minuman herbal. Ya, enak kan? Bermanfaat misalkan. Kamu tahu enak dan bermanfaat, terus kamu berharap dong dapat videonya dari YouTube. Saya jamin nggak bakalan ketemu, muter-muter sampai 7 keliling nyariin produk herbal yang punya kita. Kalau di YouTube itu nggak bakal ketemu, karena itu kan UMKM. Nah, dengan kamu bikin video pendek tentang herbal itu, selain itu mempromosikan penjualan kamu, ya kamu jangan bantu si UMKM ini biar bisa di-push, karena mereka nggak paham juga. Pentingnya di situ, ya kan? Mereka cuma diajarin, setahu saya sejauh ini, UMKM itu kebanyakan cuma diajarin suruh bikin packaging yang menarik, dan itu memang berhasil ya. Tapi setelah itu cara manajemen dari distribusi, terus pemasarannya ya akhirnya terpentok lagi. Karena direkomendasikannya sama orang-orang, pasti saat kamu jualan barang,
langsung fokus, lempar ke marketplace, masuk ke marketplace, kamu bakal nemuin ada misalkan orang jual makanan modalnya 8.000, dijualnya 6.000. Ya itulah anomali atau kecanggihan marketplace ya, dan itu matematikanya saya nggak tahu pakai jurus dari negara mana ya, negara api atau mana sih, jadi bisa modal 8.000 jual 6.000 gitu kan. Nah jadi istilahnya kompetitor di sana udah nggak make sense. Nah di sini yang kita terlena dalam artian lupa bahwa banyak banget nih di luar marketplace yang kita masih bisa makan. Nah itu balik di poin yang tadi saya pernah bilang, ya kan? Di poin yang namanya istilahnya kenapa jadi begini gambarnya? Ya, oke, error. Di poin yang saya bilang tadi soal small data, kita bisa lihat itu. Nah, itu jadi nilai plus kita tuh, ya kan? Dengan cara seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi intinya bisa-bisa aja, ya kan? Jadi nggak ada masalah buat itu, ya kan? Pakai video, cuma itu untuk brand besar. Kalau untuk brand yang masih belum jadi, pasti kalian nggak bakal nemuin videonya. Bikin video pun nggak perlu yang bagus-bagus. Gini, coba kalian sekarang install aplikasi TikTok, ya. Terus cari, misalkan kamu bakal nemu satu video atau 2 video yang banyak banget orang lihat. Terus kamu perhatiin baik-baik deh. Belum tentu video yang editnya penuh dengan effort itu viewernya bakal banyak. Tapi video yang unik, ya, video unik nih, kita mau unik ya, kontennya unik. Mau editannya versi 70-an pun itu viewernya pasti banyak. Karena kenapa? Nilainya sampai, ya kan, kontennya emang unik, orang nggak pernah lihat, ya kan, atau bikin orang penasaran, ya, akhirnya bakal nyampe. Ya itu lebih mudah sebenarnya ya. Nah, kamu bisa banyak itu aplikasi banyak banget di Play Store sekarang, yaitu aplikasi buat ngedit video dari yang berbayar sampai yang gratis. Dan sekali lagi saya tidak merekomendasikan pakai aplikasi bajakan. Kenapa? Sayangilah aset kamu. Aset kamu itu apa? Aset kamu adalah data di dalam handphone kamu. Apa itu? Nomor telepon, kontak, foto. Jangan sampai bocor cuma gara-gara kita mau hemat 15.000 atau 20.000 rupiah. Jadi buat teman-teman yang masih suka pakai aplikasi bajakan, tolong stop. Kasihanilah data-data kamu yang jadi korban. Oke? Oke, pertanyaan berikutnya. KineMaster. Betul, KineMaster itu salah satu editor video yang banyak orang pakai ya. Saya pernah pakai yang free versionnya beberapa waktu lalu, cuman berhubung mata saya tajam ya, penglihatannya luar biasa tinggi, jadi buram saya ngeliatnya kalau ngedit di handphone, jadi nggak bisa saya ngedit di handphone karena mata saya bolor. Jadi kalau ngedit mesti di laptop atau di komputer, baru itu bisa berkompromi sama mata saya. Cuman itu saya pernah lihat itu paling enak, simple ya kan. Kalau di komputer kalian bisa coba Filmora ya. Filmora itu gampang, terus murah, benar-benar murah banget. Kalau nggak salah berapa ya terakhir harganya dia? Ya murah lah, nggak terlalu mahal lah. Bisa lah nabung 1 bulan, kamu jangan jajan terlalu banyak, bisa belilah Filmora lah. Nah itu jadi opsi ya misalkan ya, kalau misalnya mau ngedit segala macem ya kan, sama mulai coba hijrah dari software bajakan. Data kita sayang masalahnya. Oke, balik lagi ke topik yang tadi ya, soal small data, soal paket branding ya kan, gimana kita bisa optimalin itu semua. Oke. Nah di sini kita contoh ya, Indo HP misalkan ada ribuan follower, oke? Mitra udah banyak ya kan, cukup banyak ya kan, tapi istilahnya mungkin masih banyak yang masih posisinya mempelajari atau lost ya, atau mereka bingung di mana harus mulai ya kan, mereka bingung gimana harus starting usaha di sini, atau mereka cuma mau coba-coba aja. Nah sebenarnya sayang sih, saya bilang kalau misalnya teman-teman nanti ada teman yang mitra lain yang mungkin belum ikut webinar, nah bisa diajakin ikut webinar. Atau lagi misalkan belum ikut yang lain, kalian bisa ajakin pertama mulai dari ikut di Telegram. Ya. Kenapa kita harus mulai dari situ? Jadi kita bisa benar-benar starting. Gue tahu saat gue gabung Indo HP, tujuannya kemana bakal kelihatan. Apa yang bakal kalian dapetin pun akan kelihatan, ya kan? Dan segala macamnya itu kamu bakal bisa lihat benefitnya di situ. Ya. Tapi kalau kamu nggak ikutan, gabung doang, bayar 50.000, ya sayang aja maksud saya. Padahal itu bisa jadi potensi kalian. Apalagi kalian udah ngelakuin upgrade. Nah, di sini ada Pak Yonatan nih contoh nih. Kemarin beliau hari Senin ya Pak ya, kalau nggak salah hari Senin datang ke kantor ya kan, buat training juga ya kan.
Nah, karena satu dan lain hal, akhirnya trainingnya jadinya turun di bawah, di Bengawan Solo, ya kan. Nah, Pak Yonatan ini kemarin baru trial, halo Pak, baru trial buat coba running iklan. Ya. Nah, running iklan dengan biaya, istilah kemarin kita setting sama-sama itu 15.000 per hari. Kalian pengen passive income kan, bener gak? Istilah kalian juga bisa bikin money work for you, uang bekerja buat kalian bisa. Caranya gimana? Main iklan, taruh link referral, konten minta ke tim Indo HP, jalanin, itu passive income bisa langsung otomatis. Kayak kemarin kalau nggak salah Pak Yonatan berhasil closing 1 tuh, berarti modal 15.000, dia udah hemat 10.000. Jadi iklan hari kemarin tuh dia cuma keluar uang sebesar 5.000 rupiah. Hari ini saya nggak tahu, saya belum sempet cek, tak closing tak enggak kayak gitu kan. Nah cuman kalau kita secara repetisi kita naikkan iklan kita, taruh link referral kita, otomatis kamu punya passive income. Kalau kalian pengen versi seperti itu ya. Selain itu nanti di aplikasi Indo HP kalian di bagian referral, kalian dapat bonus namanya data. Data adalah orang yang daftar ke kamu, itu kalau bisa kamu lihat datanya di bagian akun kamu. Siapa aja referral kamu di sana. Data itu bisa kamu gunakan buat promosi nantinya, ya kan, buat produk atau segala macam. Oke. Nah itu boleh buat kalian yang malas jualan, ya. Buat kalian yang malas jualan bisa manfaatkan OST referral. Cuma balik lagi rekomendasi saya, trading atau penjualan itu bisa bikin profit paling gede karena semua orang yang besar itu pasti dasarnya dari jualan, ya. Dan karena sudah ada teknologi, kalian gabung di tempat yang benar. Sayang banget kalau kalian nggak coba dan nggak implementasiin tips-tips yang udah setiap webinar itu diberikan ke kalian. Cobain aja step by step. Cuman nggak ada namanya istilah magic potion atau hal yang benar-benar tips itu dilakukan langsung kamu auto kaya, itu nggak bakalan ada. Tips yang dilakukan kamu langsung bisa, itu nggak bakalan ada. Itu terlalu bohong. Karena semua pasti butuh namanya perjuangan ya. Kamu mesti butuh namanya effort. Ya. Seberapa banyak kamu spending, seberapa banyak kuat kamu promosi, seberapa rajin kamu pelajari tekniknya, seberapa banyak kamu coba pahamin produknya, ya kan? Gimana cara kamu pahamin flow di Indo HP? Gimana cara kamu cari potensi market? Itu butuh waktu loh. Tapi itu nggak bakal terasa kalau kita lakuin. Tapi itu bakal terasa kalau kita nggak lakuin. Ya. Jadi boleh dicoba nih, buat teman-teman yang serius, bisa tuh fokus. Buat yang mau main di referral, kalian tuh bisa. Kenapa ya? Tetap, memang nggak banyak ya, cuman bisa tetap dapat buat income kalian. Ya kan, modal 15.000 per hari loh. Kamu nggak usah cari orang. Apalagi tambah kamu aktif cari orang ya, cari referral. Berarti kan bakal berkali-kali lipat keuntungannya. Ya kan? Nah, cuman sekali lagi, ini semua nggak bakal berlaku, nggak bakal jalan kalau kalian ngambil aksi. Ya, banyak banget istilahnya. Kita harus ambil aksi nih. Kalian mau merubah hidup kalian, kalian mau jadi orang sukses, ambil langkah, ambil aksi, ambil action. Jangan kamu mau sukses bangun jam 10, bangun jam 12, begitu tidur lagi gitu kan kita. Jangan kamu misalkan mau ngembangin diri, tapi kamu pas buka buku, buka video edukasi, malas, akhirnya balik lagi nonton SpongeBob. Saat kamu akan cari lagi konten di YouTube, TED Talk segala macam, lagi enak nonton, tiba-tiba tergoda. Kenapa? Oh, Blackpink ada rilis album baru. Ya jangan kayak gitu, nggak bakal maju-maju karena banyak banget distraction-nya. Kalau saat mau belajar full. Ilmu nggak bakal berat kita pakai ya. Nah kayak di Indo HP kayak begini kan, kamu bayangin 50.000 kamu masukin uang, ya kan? Jadi mitra. Pertama, orang yang komplain ya di Play Store, ada yang ngasih rating bintang 1, saya cuma ketawa. Dia marah-marah gara-gara, gila ini aplikasi suruh bayar. Jujur ya, dari awal di Indonesia itu udah salah, udah itu aja. Kenapa? Kalian bisa Photoshop kan? Jago kan? Pasti ada yang jago Photoshop, saya jamin. Bener gak? Ada yang jago Corel, ya kan? Ada yang jago Adobe Premiere. Coba cek dah. Ya kan? Saya nggak bakal ngomong, coba cek aja deh. Asli apa bajakan. Nah di situ aja kita nggak menghargain orang gitu loh maksudnya. Dan sekarang kalau misalkan kita tahu bahwa software itu mahal,
kita nggak bakal sia-siain itu software. Kita bakal bikin gimana caranya. Saya beli Adobe Photoshop kemarin $1.500 itu bisa balik modal. Gimana caranya saya bayar nih lisensi Windows 1.500.000 supaya Windows ini bisa menghasilkan uang untuk saya. Karena apa? Karena kamu sudah keluar uang. Di Indo HP kamu keluar uang 50.000. Harusnya kita harus sama-sama, kalian juga harus sama-sama belajar gimana caranya gue bisa jualan nih. Produk apa nih yang bagus nih? Gue masih bingung gimana caranya. Kau bingung? Tanya. Kenapa tanya? Ya karena harus bertanya. Kita baru bisa ngarahin. Kalau nggak tanya, kita bukan di posisi yang bisa, wah saya ramal kalian. Oh kalian ada masalah, nggak kayak begitu. Jadi kalian harus tanya. Tanya ke customer service 24 jam loh. Kalian gabut jam 1 malam, tiba-tiba dapat ide kan. Gue mau jual kayak begini. Tapi caranya gimana ya? Chatting Indo HP. Ya, ceritain ide kalian, rencana kalian, minta panduan, minta setting meeting, minta misalkan webinar pribadi, bisa, nggak ada masalah, kita bakal bimbing. Ya, jadi poinnya seperti itu, karena kita tidak appreciate harga ini di depan. Kenapa? Karena everything is free, padahal itu crime, itu kriminal. Tapi seakan-akan jadi hal yang normal, dan itu ngebentuk mostly kebanyakan orang gitu, jadinya mindsetnya salah. Karena mereka nggak tahu biaya yang dikeluarkan harusnya besar. Benar gak? Even di sekolah pun seperti itu. Nah ini, kalau kita pikir yang lain, Indo HP 50.000, kamu dapat pelatihan. 599, kamu dapat website. Itu membalik. Ada mindset yang berpikir lain. Ya kan? Bang, website gratis di Blogger? Iya. Itu website gratis, tapi fitur e-commerce-nya apakah jalan? Payment system-nya apakah jalan? Ya kan? Notifikasinya apakah jalan? Support after sales-nya apakah jalan? Kita transaksi handle cuma 1 biji pasti bisa. Saat jadi gede, ada 100 transaksi, nggak ke-handle sama kita, yang ada kita jadi bulan-bulanan komplainan di WhatsApp. Gampang bang, gue handle 10 WhatsApp sehari bisa. Bener. Nanti nambah. Kayak WhatsApp Indo HP per hari itu bisa handle mungkin sampai 1.000. Overload istilah posisinya si WhatsApp-nya sendiri gitu kan. Nah itu aja butuh orang nggak cuma 1 biji aja CS-nya gitu kan buat handle. Nah di sini coba kalian lihat lagi value-nya, nilainya, ya kan. Dan jangan sampai miss waktunya. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi kamu tahu gak sih, orang sukses itu kalau misalkan mau sabar dan tahu timing yang tepat diambil keputusan dan itu benar, itu baru dia bisa sukses. Dan itu bakal lebih kelihatan hasilnya. Silahkan kalian, sekali lagi saya bantu ingatkan, jangan lewatin kesempatan ini. Ya. Kalau kalian yang benar-benar mau serius nih, ya, mau serius ambil belajar ya, mau serius kembangin diri kalian, ya kan mau serius bisa closing jualan kalian, ayo ikut di fokus grupnya kita. Buat yang di Jakarta, ayo datang ke training center Indo HP. Semudah itu aja. Di sana nggak bakalan ditodong, di sana nggak bakalan dicuci otak. Kita bukan MLM. Mungkin saya bisa minta testimonial dari Pak Yonatan deh. Ya kan? Mungkin nanti Pak Yonatan bisa cerita dari istilah pertemuan terakhir gitu kan. Apa yang beliau rasain ya kan, gimana istilahnya, apa yang dia dapetin, ya boleh lah nanti kita share gitu kan. Yang pasti kalau kalian mau, kita udah siapin tempatnya. Kalau kalian mau serius, kita udah siapin sistemnya. Kalian mau serius, kita udah siapin barangnya. Kalian mau serius, kita udah siapin namanya tutorialnya. Tinggal mau atau enggak. Mau sukses, ya ayo bareng-bareng. Makanya sama kayak slogannya Indo HP kan. Sukses bareng, untung bareng ya kan. Ya kalau mau sukses, ayo bareng-bareng. Mau untung juga, ayo bareng-bareng. Kenapa? Di Indo HP gak bakal namanya ngerahasiain. Lu gak boleh begini, nanti ketahuan. Enggak. Kamu mau sukses, begini nih caranya nih, yuk. Coba kamu promosi kayak begini nih. Ini modalnya sekian. Saya akan bayar kalau ada. Nggak ada, ya udah kita cari alternatif lain yang free. Ya. Sampai kamu punya uang, bisa mulai promosi normal, bisa bayar iklan, ayo kita mulai kasih budget ke iklan. Ayo kembangin produknya. Naikin salesnya. Kamu punya data phone book mau dikelola, ayo kita share gimana caranya kelola.
Gimana dari data mentah itu kita bisa bikin hasilnya supaya kita bisa pelajarin dan bisa kita pakai manfaatin untuk penjualan kita. Ya kan? Itu semua ada dan itu semua kita kasih sebenarnya. Kalau kalian mau mau nyobain. Jadi sayang banget sekali lagi ya. Jadi mungkin nanti buat teman-teman yang di YouTube ya nggak rekaman ulang video ini juga boleh mikir ya. Jadi kita nggak maksa kalian untuk pay, untuk bayar Rp50.000, Rp599.000, nggak ada paksaan. Justru yang kita harapin adalah kalau kalian benar-benar mau bergabung, kalau kalian mau sukses, kalau kalian mau belajar ya kan, dengan biaya murah dan paham e-commerce, punya tools yang lengkap, ya silahkan bergabung, itu pasti kamu sukses. Tapi kalau kamunya cuma mau main ya, buang-buang duit, disayang. Jangan salahin Indo HP-nya yang fail buat bimbing. Ya kan, jangan istilahnya. Buat teman-teman yang ngasih bintang 1 ya, halo. Kita bayar sekali lagi karena kita ada value. Kita ada nilai. Nah, saya jadi ingat satu hal ya. Kalian tahu gak? Apa yang gratis ya, itu sebenarnya belum tentu bagus ya. Jadi istilahnya kita tanpa sadar kalau di platform gratis produknya itu bukan barang. Kamu tahu seperti kayak kita ngomong small data ini ya. Saat kamu masuk platform gratis, kalianlah produknya. Data kalian yang dipelajarin, flow kalian yang dipelajarin. Ya kan? Mas Riki coba tekan tombol mute di kiri atau di kanan atas atau di bawahnya ya. Kayaknya masih ke mute ya. Jadi kalau yang gratis, kalian produknya, jangan salah loh. Ya, kalian bakal jadi produk, kalian yang bakal dianalisa, kalian yang bakal diliatin, kalian yang bakal dijadiin hasil, kalian yang bakal menikmati atau menerima spam iklannya. That's why it's free. Kenapa itu gratis? Kenapa Facebook gratis? Karena kamu produknya. Kenapa Instagram gratis? Karena kalian produknya. Kenapa WhatsApp gratis? Karena kalian produknya. Kita produknya. Kita mesti akuin. So, gimana cara kita biar bisa sukses gitu kan? Nah, kalau kalian bayar, istilahnya, minimum kalian udah punya uang ya kan? Dan kalian pasti mikir buat gimana cara mendapatkan revenue, ya kan? Jadi, ayo sekali lagi saya coba kasih spirit ya buat teman-teman. Nanti dalam sesi minggu ini saya coba bikin konten yang benar-benar coba gimana caranya biar kalian bisa lihat potensi di e-commerce seperti apa. Potensi ya dari handphone nih, dari handphone kalian ini. Seberapa banyak potensi dan data yang bisa kalian jadikan uang. Seberapa banyak powerfulnya nih alat kecil ini kalian bisa bikin buat jadi analisa market kalian. Kalian bisa tahu dari handphone ini, kalian bisa jual banyak sekali produk kalau kalian mau coba telusurin. Betul Mas Angga. Nah itu poinnya. Jadi saya coba rekomendasikan ya buat teman-teman. Nah kalau teman-teman tertarik lebih serius, karena kita nggak bakal bahas teknis terlalu dalam di tiap webinar ya. Jadi kalau mau fokus, mau serius, silahkan nanti ke customer service, bilang aja kasih kode, Mbak saya mau masuk fokus group. Kalau sesuai sudah dengan passion kalian, silahkan kalian gabung ke fokus groupnya Indo HP. Nah di situ kita bakal ngomongin teknis sampai benar-benar teknis. Sampai kamu bisa klik mana kamu bakal bisa di sana. Supaya kamu bisa menguasain, bisa bikin profit. Ya. Tujuannya sih di situ sih, supaya kalian bisa jualan intinya. Nah, paling itu. Saya satu pertanyaan terakhir, sok monggo yang mau tanya ya. Oke. Jangan lupa pesan saya tadi ya, kalau misalnya teman-teman yang masih pakai aplikasi bajakan, sekali lagi saya informasi, bukan saya nakut-nakutin, kebetulan tadi kita ngomongin jadi nyentil ke situ ya, tolong stop pakai. Ya, kasihan data kalian sekali lagi, jangan sampai data kalian dipakai orang lain, sayang banget. Satu pertanyaan terakhir ya, kita masih ada waktu 5 menit sebelum saya tutup.
Yang belum ngopi jangan lupa kopi dulu ya. Saya akan bahas sedikit nih, saya lagi buka Instagram, oke? Lagi buka Instagram ya sebenarnya. Sometimes saya rasa kok sedih gitu ya. Ada misalkan orang cerita, aku bingung nih kak, mau jualan di mana, udah berusaha tapi nggak berhasil ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa sulit berjualan, kuncinya cuma satu, bukan barang, bukan harga, bukan orang, bukan siapa. Tanya diri sendiri aja, sebenarnya kuncinya itu doang. Seberapa pengen kamu jual atau bisa transaksi atau laku satu barang, seberapa pengen yang kamu itu sih kuncinya. Jadi istilahnya ya, kamu tuh mesti punya keinginan, mesti punya ambisi, seakan-akan buat bisa goal, bisa jual itu benar-benar harus terrealisasikan. Itu baru kamu bisa jualan. Jangan baru kebentot dikit nanti langsung nyerah. Kayak kata tadi Mas Angga Setiawan chatting misalkan, tetap semangat, jangan menyerah. Namanya juga usaha, betul. Ya, buat teman-teman yang lagi struggling, lagi berat ngerasain jualan berat atau mungkin ada dampak COVID yang kasih impact besar ke kehidupan kalian, saran saya, nasihat saya cuma satu, sama seperti slogannya entah Toyota ya, keep moving forward, ya, tetap maju ke depan, jangan mundur. Ya, lihat potensi yang ada, lihat kawan yang benar, lihat platform yang benar, lihat celah atau potensi yang akan kalian dapatkan dari sebuah platform, benar-benar kalian lihat. Jangan sampai kalian jadi produk. Kalian coba nge-YouTube aja ya. Misal kamu YouTube, kamu cari aja you as a product. Ya, kamu cari itu aja. Kita kan bakal lihat banyak banget video ya, gimana orang mengeksploitasi behavior atau data kita buat benefitnya si perusahaan iklan tersebut. Nah, kita bisa coba pelajarin hal yang sama di level small datanya. Dari data yang kita punya, kita pelajarin, kita kembangin. Di situ kita bisa ngeliat hasilnya nih. Wah, ini gue bisa ambil hasil dari apa yang gue punya. Kayak Pak Yonatan misalkan cerita, oh saya punya kontrakan, dari kontrakan ada misalkan 20 orang, oke, mereka buruh misalkan kayak gitu kan, atau pekerja pabrik. Oh, dari situ apa yang bisa diadakan? Oh, mungkin saya bisa mulai menawarkan PLN. Orang beli PLN bisa ke Indo HP, 1 poin sudah dapat. Poin kedua, oh mungkin untuk baju murah, kita bisa masuk juga jualin ke mereka. Setiap akhir bulan pas mereka gajian, 1 hari sebelum gajian, kita bakal kasih promo nih. Ayo, beli sekarang, diskon 5.000 perak, bajunya bagus. Itulah kekuatannya data. Kita bisa nggak celah. Itu bakalan semakin terlatih kalau kamu semakin biasain bacanya ya. Terus misalkan dari situ kamu bisa lihat lagi hal-hal yang lain. Nah itulah, pelajari datanya. Nah nanti hari Kamis kita coba bahas lebih detail lagi ya untuk masalah ini. Oke? Nah udah, mungkin saya akan tutup karena sisa tinggal 2 menit ya. Jangan lupa promosi untuk upgrade ke branding masih ada sampai tanggal 31 atau 30 Juni ya. Jadi jangan lewati kesempatan kalian buat upgrade ya, supaya kalian bisa punya brand sendiri dan bisa nyicil masa depan kamu dari sekarang. Itu long term investment, kamu bisa dapetin hasilnya dengan bagus, tapi kamu butuh effort, sekali lagi ya, nggak ada yang gampang ya kan. Kalau kamu serius, kamu bisa minta ke customer service untuk minta masuk ke focus group. Asalkan kamu serius, kita bakal kasih layanan terbaik dan pelatihan terbaik buat kamu supaya kamu bisa memanfaatkan Indo HP ini sebagai perahu untuk kamu menuju kesuksesan. Asalkan bareng-bareng jalannya. Oke? Malam ini saya pamit dulu. Terima kasih buat semua teman-teman mitra yang sudah bergabung dan meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download sekarang aplikasi Dropship nomor 1 di Indonesia. Memulai usaha dropship tanpa repot stok barang dan sewa tempat. Temukan di Google Play. Daftar dan bergabung di www.indohp.co.id. Indo HP, dropship profesional.